Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini agak menarik juga ternyata bahwa ya Anies Baswedan ya dinilai sebagai sosok capres ya, representasi dari santri. Ya, bisa saja agamis orangnya begitu ya. Terus kemudian ya punya gagasan luar biasa terhadap lembaga-lembaga hari ini ya, mulai dari pesantren, terus kemudian para santri, para kiai, para ulama banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan. Ya, bisa saja persoalan-persoalan masalah capres cawapres ya melihat bahwa sosok Anies Baswedan ya yang kemudian dijadikan sebagai representasi santri begitu ya. Ini sangat luar biasa begitu. Tetapi banyak sekali muncul spekulasi walaupun Anies Baswedan sekarang dicap sebagai intoleran dan sebagainya, tetapi masyarakat sudah tidak percaya itu karena bukti Anies Baswedan selama ini dengan saudara-saudara kita dengan non muslim dan sebagainya membangun gereja dan sebagainya begitu kan, IMB dan sebagainya itu terbantahkan dengan adanya itu. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan ini adalah sosok pemimpin yang luar biasa begitu. Ditempatkan dengan orang-orang internasional, dia bisa berbahasa Inggris, punya gagasan. Ditempatkan dengan rakyat biasa, dia menjadi orang biasa bukan pejabat untuk menjadi calon presiden begitu ya. Terus kemudian ditempatkan dengan orang-orang akademisi, dia mantan rektor begitu ya. Terus kemudian ditempatkan dengan pejabat, dia mantan gubernur DKI Jakarta begitu kan. Terus kemudian ditempatkan dengan BEM seluruh Indonesia, ditempatkan dengan mahasiswa, dia adalah juga menjadi bagian dari BEM Indonesia begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini Anies Baswedan semua kalangan cocok begitu ya. Walau dari santri ditempatkan dengan santri, dia cocok begitu ya. Karena dia agamis begitu ya, menunjukkan sebagai terah bahwa dirinya itu adalah seorang religius begitu. Ya, ditempatkan dengan siapapun saya rasa Anies Baswedan cocok luar biasa begitu dibandingkan dengan yang sono begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Anies Baswedan dinilai sebagai sosok capres representasi santri. Betul begitu ya ini. Ini yang satu pinter, yang satu atau bokep ya, yang santri cocoknya disosialisasikan sama figur yang mana, tentu bukan yang ahli bokep. Mana yang bisa ini sosok capres ini, representasi santri atau representasi bokep? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya ini. Hidup itu yang biasa, tak perlu mengejar duniawi. Kalau tidak becus ngurus semua apa yang ditanam ini. Nggak lama diduga muncul ya klaim GP didukung santri juga, kontrol opini, kontra opini ini. Emang Anies mondok di mana? Memang dia kalau kita melihat ya tidak pernah mondok, tetapi representasi dari dari santri Anies Baswedan oke. Lantas bagaimana dengan Prabowo, dengan Pak Ganjar, pernah mondok atau apa begitu kan ya? Emang apa yang nggak pernah lihat ya? Bokep hayo. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Apa yang saya bacakan ini bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan juga begitu ya. Kayaknya pamor ulama tidak digandeng jadi cawapres akan semakin ramai ya. Jadian yang dijadiin ulama cawapres kali ya. Jadi cawapres ya ulama versus cawapres ulama. Maksudnya apa ini begitu ya? Inilah yang kemudian Anies Baswedan sangat luar biasa. Yang saya katakan Anies Baswedan ditempatkan dengan apapun dia bisa begitu ya. Kalau pemimpin ya pemerintah ketiganya saya kan bisa. Tak paling ya nggak saya berharap dia bisa memimpin rakyatnya ya dalam sholat jamaah nasional dan berdoa bersama demi kemakmuran rakyat dan kejayaan bangsanya. Kalau mengharapkan dua calon lainnya untuk memimpin doa, saya masih meragukan kemampuannya. Apa maksudnya ya? Bahkanlah presentasi dari mananya ya, nama aja direla ganti ya jadi Yohanes. Ya kata siapa begitu ya. Inilah yang kemudian narasi-narasi yang dibangun polarisasinya sekali luar biasa begitu. Dia tidak membaca seutuhnya begitu ya. Kalau orang terlalu benci kepada siapapun, jangankan melihat namanya aja, mendengar nama aja, dia sudah benci begitu ya. Jadi kan aneh bagi mereka yang kemudian para buzzer dan cebong yang kemudian ya benci kepada Anies Baswedan dan begitu ya. Karena pada akhirnya anak bangsa yang ingin merubah bangsa kita begitu, bagaimana Indonesia akan maju. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Beritanya Anies Baswedan dinilai ya sebagai sosok representasi ya capres santri ya. Bahkan ini dikutip dari tv1news.com ya. Forum Masyarakat Santri Nusantara Formas NU kembali menggelar deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan. Deklarasi kali ini digelar di Jombang, Jawa Timur. Bayangkan begitu ya.
Formas NU sengaja memilih Jombang sebagai tempat deklarasi wilayah Jatim, ya pasalnya Jombang identik dengan kota santri. Kemudian telah lahir sederet tokoh nasional dari kalangan santri, ya dari kalangan santri. Oleh karena itu dari Jombang Formas NU siap menggaungkan nama Anies Baswedan di seluruh Indonesia. Bahkan Ketua Formas NU Ahmad Rauf Kushairi menyampaikan banyak flow yang dimiliki Anies Baswedan ya dengan santri kemudian dibuat dengan perubahan, keberlanjutan atau kesinambungan. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat ini bahwa ya Anies Baswedan bisa saja diletakkan sebagai basisnya adalah basis seorang santri begitu. Masuk begitu kan. Tetapi kalau Pak Ganjar Pranowo basisnya ya tidak bisa begitu kan ya. Ini selaras dengan prinsip atau flow yang selama ini dipegang teguh di kalangan santri atau warga Nahdliyin ya pada umumnya, yaitu al-mufaradatu ala qadimis soleh ya wal aqdu bi jadidil aslah ya, yakni mempertahankan nilai-nilai lama yang relevan atau tradisi-tradisi yang relevan atau tradisi-tradisi yang baik dengan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Kata Rauf ya, perubahan seperti apa? Perubahan untuk keadilan sosial, pemerataan ya, membangun dan kesetaraan bagi seluruh warganya negara Indonesia tanpa terkecuali. Sambungnya, bahkan Rauf menilai Anies Baswedan memiliki kedekatan kuat terhadap kalangan warga Nahdliyin. Betul begitu ya. Artinya apa? Artinya cocok begitu kan. Ditempatkan dengan apapun Anies cocok, ditempatkan santri sebagai milenial, dia cocok begitu kan ya. Bahkan kita bisa melihat rekam jejak beliau selama di KI, beliau itu sangat dekat dengan kalangan warga Nahdliyin. Rauf juga menyampaikan bahwa Anies Baswedan ya sudah terbukti di DKI Jakarta mampu menyatukan berbagai kelompok agama, kalangan ya, kelompok agama tidak hanya Islam tapi juga dengan kelompok-kelompok agama yang baik dari para Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan semua agama-agama yang ada di Indonesia. Dari Jombang pula Formas NU ingin menyerap spirit kemanusiaan yang telah dicontohkan oleh Kiai Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur ya. Terus kemudian yakni puncak tertinggi dari politik adalah kemanusiaan. Hal ini selaras dengan konsep trilogi ukhuwah, persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama bangsa Indonesia dan persaudaraan sesama manusia. Ini yang dijadikan spirit teman-teman Formas NU. Bahkan Rauf mengatakan ya Anies Baswedan adalah sosok yang representasi dan sekaligus menginspirasi bagi kalangan santri dan Anies adalah salah satu bakal calon presiden dari kalangan santri. Betul begitu ya. Bahkan karena Mas Anies ini pernah menjadi rektor Universitas Pramadina. Kita ya semua tahu Pramadina itu didirikan oleh Cak Nur atau Nurholis Majid ya. Bahkan saat Orde Baru ada 3 tokoh penting yang kritis terhadap negara, yakni Gus Dur, Cak Nur dan Cak Nun ya ujarnya. Inilah menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu ya. Bahkan dia mengatakan sebagai informasi selama ini Jombang Formas NU melakukan ziarah tabarukan tawasulan di pondok pesantren ya Keras dan makam Kiai Hasyim Asy'ari, ayahanda dari Kiai Hasyim Asy'ari. Setelah itu ke Tebu Ireng Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Abdurrahman Wahid ya Gus Dur, lanjut ke Denanyar ke makam Kiai Bisri Samsuri, kemudian di pondok pesantren Mambaul Ma'arif dan kemudian ke Tambak Beras ya, dan ke makam Kiai Wahab Asbullah ya. Terus kemudian lanjut pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Terongan ya, kemudian deklarasi dan konsiliasi dengan para aktivis santri PMI, warga Nahdliyin, para tokoh di Jombang, pegiat sosial dan LSM. Artinya inilah yang kemudian Anies Baswedan menicikal bakal bahwa luar biasa begitu ya, di representasi sebagai sosok santri yang luar biasa, milenial juga bisa begitu ya, akademisi juga bisa, ditempatkan dengan orang biasa karena Anies Baswedan orang biasa yang kemudian dicalonkan menjadi presiden, berbeda dengan yang lain. Pak Prabowo menteri, terus kemudian Pak Ganjar sekarang masih gubernur aktif begitu kan, itu berangkat dari situ begitu. Sedangkan Pak Anies berangkat dari rakyat kecil, maka rakyat kecil untuk rakyat kecil begitu, dari rakyat untuk rakyat, kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.